Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda sekalian? Oke. Alhamdulillah Davi udah hadir ya. Jadi untuk beberapa menit ini Ustaz berikan waktu 3 menit lah ya. 3 menit untuk mengabsensi ya. Untuk mengabsensi. Jadi untuk seluruhnya silahkan semua aktifkan videonya ya. Videonya supaya Ustaz tahu untuk ngecek kehadirannya. Oke. Adrian Rashid ya hadir. Kemudian Afif. Baru Ahmad Saleh. Oke. Aji, insyaallah Aji. Ananda Maulana Ibrahim. Arik. Niko Perwira. Oke, Niko Perwira. Davi. Sina. Oke. Umar Haris. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Baru 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas. Oke. Syukran jazakallah khair. Nah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan hari ini ya. Kita kembali lagi sedikit mereview ya terkait Kingdom Monera atau bakteri ya. Kingdom Monera atau bakteri. Nah, sebelum Ustadz sedikit ya menjelaskan kembali terkait materi ini, Ustadz hanya sedikit mereview saja dan mengetahui bagaimana pemahaman kalian, daya ingat kalian terkait materi yang Ustadz rasa sebenarnya dari kemarin sudah Ustadz jelaskan ya. Nah, coba kalian sebutkan tiga ciri dari bakteri ya. 3 ciri-ciri dari bakteri. Nah, yang pertama coba Ustadz tanyakan dulu adalah Aji ya. Ayo Aji silahkan. Aji aktifkan tombol unmute-nya Aji. Coba sebutkan ciri-ciri dari bakteri Aji. Bisa nggak ngaktifinnya? Soalnya Ustadz nggak bisa ngaktifin nih dari sini. Ayo Ji. Nggak bisa ya Ji? Oke, type. Kalau nggak bisa ya sudah. Oke, sudah Haji. Coba Haji sebutkan 3 ciri-ciri dari bakteri Ji yang Haji tahu.
Oke, thayyib. Kemudian iya, dinding selnya dari apa, Ji? Gak ingat. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Oh iya, berukuran sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Good. Syukron, Naji. Ya, berikutnya Ustaz coba tanyakan Umar Haris ya. Apa kandungan dinding sel ya pada bakteri? Coba. Ayo Umar Haris. Kandungan dinding sel pada bakteri. Lupa. Oke, lupa. Oke. Nah, jadi sebenarnya Ustaz ingatkan ya, dinding sel dari bakteri itu terdiri atas peptidoglikan, ya. Dinding sel dari bakteri tersusun atas senyawa peptidoglikan. Oke. Peptidoglikan. Nah, lanjut ya, sedikit Ustadz jelaskan ya. Jadi bakteri itu berperan dalam proses kehidupan kita. Dalam arti, coba kalian lihat ya. Nah, pernahkah kalian mengetahui bagaimana bakteri mengolah susu menjadi yogurt? Nah, yogurt ya. Siapa yang tahu itu apa itu yogurt? Ayo, Arham, ada Arham? Oke, ya. Sina, ayo Sina. Ustadz ingin menanyakan, oke. Ustadz ingin menanyakan, kira-kira menurut Sina bagaimana bakteri bisa mengolah susu menjadi yogurt? Tahu Sina? Gak tahu. Nah, jadi sebenarnya susu tadi itu Ustadz jelasin ya. Jadi susu tadi adalah nutrisi bagi si bakteri. Nutrisi bagi si bakteri. Nah, nanti hasil sisa-sisa dari konsumsi dari bakteri itulah dia memadat, jadilah dia yogurt. Jadi kesimpulannya adalah yogurt itu adalah sisa pencernaan dari bakteri, bukan berarti kotorannya, dalam arti seperti ini. Tujuan pencernaan adalah memutus atau menyederhanakan senyawa yang rumit, yang lebih besar menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, sampai sini bisa kalian pahami bagaimana fungsi dari yogurt tadi. Jadi yogurt tadi dalam arti apa? Senyawa dalam susu tadi sudah disederhanakan oleh bakteri sehingga mudah diserap oleh tubuh. Sehingga manfaatnya bisa langsung kita rasakan. Oke, terima kasih ya Sina. Nah, jadi sebenarnya yogurt itu memudahkan pencernaan kita. Jadi makanya fungsi yogurt itu kan melancarkan pencernaan. Jadi buat antum yang mungkin kesulitan buang air besar, selain pertolongan pertamanya itu dengan mengkonsumsi air putih yang cukup, dapat juga antum dengan cara mengkonsumsi yogurt. Nah, yogurt tadi kan mengandung bakteri tuh. Nah, asumsinya bakteri tadi nanti sebagai bakteri baik di usus antum sehingga memudahkan proses
Nah, makanya kalau antum tahu iklan produk Yakult, ya, Yakult itu kan isinya bakteri tuh. LKC stereotastrin berfungsi untuk memudahkan atau memperbaiki proses pencernaan di dalam usus kita sehingga pencernaannya maksimal. Kalau pencernaan maksimal, insya Allah nanti proses pengeluarannya juga lancar. Makanya fungsi bakterinya di situ adalah membantu proses pencernaan. Oke. Nah, jadi untuk bakteri sedikit kita pelajarin ya. Ini sudah ya. Nah, ini adalah diagram yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, bakteri itu posisinya di sini nih, yang paling berdasar dia. Karena bakteri atau monera adalah makhluk hidup paling sederhana sebelum kita pelajarin untuk lanjut ke makhluk hidup yang lebih kompleks. Seperti protista nanti. Baru protista nanti baru lanjutlah dia plantae atau tanaman, fungi itu jamur, dan baru animalia untuk hewan. Jadi harus dipahami dulu apa itu monera. Makanya penting bagi kalian untuk mengetahui ciri-ciri dari monera itu sendiri ya. Nah, pertanyaan apa definisi monera dan bakteri? Insya Allah tadi sudah dijawab oleh Aji ya. Bakteri dan monera adalah makhluk hidup sederhana yang berukuran sangat kecil dan memiliki dinding sel berupa peptidoglikan. Itu dicatat ya. Jadi monera itu dia makhluk sederhana dalam arti apa? Hanya terdiri dari satu sel. Satu sel saja. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia kan terdiri dari banyak sel. Nah, kalau bakteri itu hanya satu. Nah, siapakah yang pertama kali menemukan dan memperkenalkan bakteri? Sebenarnya ini tidak terlalu asumsi kita ketahui ya, karena memang berdasarkan buku yang dibaca, penemunya itu adalah Robert Hooke. Oke. Ya, itu hanya penemuan istilah saja, tapi kita lebih fokus kepada definisi monera dan bakteri dan manfaatnya bagi kehidupannya. Jadi Allah sengaja menciptakan segala kecil makhluk hidup yang terkecil sekalipun pasti ada manfaatnya ya. Nah, ini bakteri ya, dari istilah bakterium. Jadi kelompok bakteri adalah kelompok makhluk hidup atau organisme yang tidak memiliki inti sel. Nah, penemunya Anthony van Leeuwenhoek. Dialah pertama kali yang menemukan mikroskop. Ya. Nah, jadi tidak memiliki membran inti dia. Ya. Nah, jelaskan pengertian Archaebacteria dan jelaskan pengertian Eubacteria. Nanti insya Allah akan kita sampaikan. Kemudian berapa ukuran bakteri dan pengertian dari Coccus. Nah, apa pengertian dari basil dan apa dari pengertian dari spiral. Insya Allah hari ini kita pelajarin ya. Kita langsung ringkas saja. Kita lanjut. Nah, jadi bakteri Archaebacteria itu berasal dari archaeo yang artinya purba. Jadi kalau dibilang Archaebacteria adalah bakteri purba. Asumsinya adalah bakteri ini pertama kali muncul saat munculnya bumi purba. Jadi dalam suatu hal teori ya, ini hanya teori. Teori dalam arti perlu kalian pahami, kalian ketahui, namun bukan harus kalian aplikasikan. Karena bumi purba itu awal penciptaannya itu adalah sifatnya panas dia. Baru memunculkan pertama kali air karena Nabi Adam alaihissalam sendiri masih ditinggal di surga kan, berdasarkan Quran dan hadis ya kan. Nah, sedangkan di bumi pertama kali muncul itu adalah bakteri purba. Jadi makhluk hidup paling sederhana karena kehidupannya itu di bumi masih sangat panas. Masih banyak gas beracun. Jadi hanya bakteri purbalah yang mampu bertahan hidup. Makanya Archaebacteria nanti ciri-ciri utamanya adalah mampu hidup di lingkungan yang ekstrim. Bisanya suhu panas, tidak mengandung oksigen, gas beracun, dia bisa hidup. Itu ciri utama dari Archaebacteria. Nah, berikutnya ada Eubacteria. Nah, Eubacteria itu adalah bakteri sejati dalam arti proses perubahan dari bakteri purba atau Archaebacteria menjadi Eubacteria atau bakteri sejati. Nah, kalau bakteri sejati ini sebenarnya makhluk hidup yang dijumpai di mana saja, namun dia tidak mampu hidup di kondisi yang ekstrim seperti Archaebacteria.
Ya. Contoh misalnya kalau kita makan. Nah, karena bakteri ini fungsinya dalam proses pembusukan, ya, pembusukan. Makanya kalau kita sebelum makan lebih baik kan mencuci tangan menggunakan sabun. Karena asumsinya tangan adalah perantara bakteri masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, jadi asumsinya dengan sabun itu mampu membunuh bakteri. Good. Jadi sabun itu bisa membunuh jenis bakteri yang mana? Archaea atau Eubacteria? Nah, tentunya Eubacteria. Archaebacteria dia tidak hidup di kondisi yang seperti itu. Dia bisa bertahan hidup malahan, ya, gitu. Nah, ukurannya berdiameter 0,5 sampai dengan 5 mikrometer. Mikrometer itu adalah 1 milimeter, bisa dibayangkan ya, 1 milimeter dibagi 1000. Itu mikrometer. Jadi 1 milimeter di penggaris yang antum lihat cuma satu garis itu, gitu ya, dibagi menjadi 1000, itulah ukuran bakteri. Jadi ukuran bakteri itu sangat kecil, makanya tadi yang disampaikan Aji, tidak bisa dilihat dengan mata langsung. Perlu alat bantu berupa mikroskop. Nah, ini ciri-ciri bakteria uniseluler. Nah, uniseluler itu artinya bersel satu. Prokariotik, apa itu prokariotik? Nah, catat, prokariotik adalah tadi tidak memiliki membran inti. Ya, uniseluler bersel satu. Prokariotik dia tidak memiliki membran inti. Good. Memiliki bentuk beraneka ragam, sudah tidak perlu dijelaskan. Parasit. Nah, parasit itu adalah makhluk hidup yang merugikan makhluk hidup lain. Walaupun sebenarnya nggak semua parasit. Contoh misalnya bakteri di usus kita. Bakteri di usus kita itu membantu proses pembusukan makanan. Nah, ya. Nah, sebelum dikeluarkan melalui anus, ya kan? Nah, jadi bakteri perlu dalam usus kita. Makanya bakteri di usus kita itu bakteri baik. Bukan berarti hidupnya parasit, tidak. Nah, hidup secara soliter atau koloni. Nah, soliter itu menyendiri dia, ya. Jadi catat, soliter itu artinya hidupnya menyendiri. Jadi ada bakteri yang menyendiri. Ada bakteri yang berkoloni atau berkelompok, ya. Kemudian dapat hidup di lingkungan ekstrim. Ini tadi yang Archaebacteria, ya. Jumlahnya melimpah di alam, benar. Di seluruh dunia paling banyak itu bakteri. Bahkan misalnya antum mengambil 1 sendok tanah dengan menggunakan sendok makan misalnya, di tanah itu mengandung ribuan bahkan jutaan bakteri, bisa saja. Nah, makanya kita dalam pembelajaran agama kita penting artinya menjaga kebersihan. Baik itu dengan wudhu, mandi, toharo, bersuci. Karena dimanapun itu ada banyak terdapat bakteri dan pembersih terbaik adalah air yang mengalir. Oke? Ukuran sel bervariasi. Nah, selnya itu bervariasi, ya. Jadi nggak hanya 0,5 sampai dengan 5 mikrometer. Ini bentuk. Jadi bentuk bakteri itu ada yang bulat, namanya kokus. Kalau bulatnya 1 namanya monokokus. Kalau bulatnya 2 diplokokus. Ya. Ini bulatnya 2 nih. Nah, kokus itu artinya bulat. Jadi monokokus bulat 1. Mono kan 1. Monokokus berarti bulatnya 1. Ini dia monokokus. Tapi kalau diplokokus bulatnya 2 nih. Staphylococcus, stafilo itu bahasa Latin dari anggur. Jadi kalau staphylococcus artinya koloni bakteri yang menyerupai seperti buah anggur. Baru ada Streptococcus. Nah, kalau Streptococcus dia koloni bakteri berupa lurus, dia memanjang. Sarkina itu koloni bakteri yang berbentuk seperti kubus. Ya, Sarkina. Beda sama tetrat. Kalau tetrat 4. Kalau Sarkina dia kubus. Berarti kalau kubus ada berapa ya? Ada panjang, lebar, ada tinggi, ya kan? Demikian. Nah, ini ada basil, sama. Kalau basil itu artinya batang atau tabung, ya. Kalau kokus tadi bola, bulat. Kalau basil itu dia batang atau tabung, ya. Jadi kalau monobacillus, mononya nih monobacillus, ini 1 dia. Mono 1 kan. Kalau 2 diplobacil. Kalau dia memanjang streptobacil. Jadi kalau bilang
Bacillus protectus katanya. Ada nama-nama bakteri basil berarti bentuknya. Jadi sebenarnya pengelompokan bakteri itu berdasarkan bentuknya. Tadi ada bentuk bulat, kokus namanya. Ada yang batang namanya basil. Oke, berikutnya ada yang spiral. Nah, ini dia. Spiral itu dia berbentuk bergelombang atau tangga yang berpilin. Ya. Nah, struktur bakteri ini sudah kita sebutkan sebelumnya, ini tubuh bakteri. Nah, lihat tengahnya, dia tidak memiliki inti sel. Dia langsung DNA saja, ini dia, nukleoid. Tidak ada lapisan pembungkusnya, makanya dikatakanlah dia tidak memiliki membran inti. Dalam arti apa? Dia merupakan makhluk hidup prokariotik. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan, oke, bagus. Ini ada Arik, ada nanya. Assalamualaikum Ustadz, Ana permisi. Silakan. Masya Allah. Oke, ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan ya. Silakan dengan via chat. Jika ada penjelasan Ustadz ingin ditanyakan, langsung aktifkan via chat kalian. Nanti Ustadz tanyakan, baru Ustadz jawab ya. Nah, jadi bakteri itu membantu proses pencernaan kita. Jadi kalau orang diare, nah berarti kebanyakan bakteri dalam usus tuh. Berarti dia bertanya yang dia makan itu kandungannya apa. Berarti dia tidak menjaga kebersihan dia saat makan. Makanya bakteri dalam ususnya banyak. Karena bakterinya banyak, maka dia keracunan, seperti halnya keracunan. Maka bentuk fesesnya itu seperti cair dia. Nah, bahaya diare, nanti antum akan kekurangan cairan. Nanti ada efek dampak sampingnya, antum lemas, akhirnya dehidrasi. Makanya orang diare itu dapat menyebabkan kematian karena kekurangan cairan dia. Nah, kalau kita dalam satu hari, misalnya orang normal buang air besar satu hari sekali, ya paling enggak satu hari 2 kali lah. Tapi kalau satu hari sampai 4 kali hingga 5 kali, nah itu harus segera minum obat ataupun berobat ke dokter, karena bisa saja itu gejala awal dari diare. Ada diare, ada muntaber. Nah, itu juga penyakit yang disebabkan oleh bakteri tadi. Apa penyebabnya? Itu tadi, buang air besar sembarangan. Baru minum air yang tidak dimasak atau dipanaskan. Akhirnya apa? Bakteri tadi yang dalam air tadi terminum kita. Makanya muntaber itu bisa menular apabila kita tidak menjaga kebersihan. Oke. Arik bertanya, Ustadz, definisi Monera tadi apa? Nah, Monera tadi adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Ya, Monera adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Itulah dia disebut prokariot. Masuklah dia kelompok bakteri. Oke, Ustadz, ada yang beberapa yang sudah mulai gabung sambil mencatat tadi apa yang sudah Ustadz jelaskan ya. Boleh ini catat pengertian apa tadi ya? Mana Monera tadi ya? Ini dia, boleh dicatat pengertian Monera sama bakteri sama ya. Itu satu kelompok. Nah, sambil mencatat, Ustadz mau ngecek absen kembali karena ada beberapa nama yang baru bergabung nih ya. Oke, Arham sudah hadir ya. Arham hadir. Abdul Torik, Ahmad Soleh. Arsya, Arik Ahmad. Oke, Farel sudah hadir. M Niko Perwira, oke sudah. M Aidil Ammar Razan, oke, good. Davi, oke sudah. Faiz nggak ada ya. Hadi Wibowo, oke. Hakim, oke, Hakim ada. Sina, oke sudah. Muiz atau Muas ini?
Noval Musyafa. Oke. Raffi. Oke. Solihul Fajri. Teguh Farhan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jika ada pertanyaan boleh silakan chat aja ya. Ya di chat. Oke. Nah, bakteri itu nanti pengelompokan selain bentuk ada juga bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kenapa dikelompokkan dua? Itu berdasarkan pewarnaannya. Ada dinding sel ketika dia berhasil bereaksi dengan pewarna gram, dia berubah warna jadi warna violet. Violet itu warna ungu dia. Jadi bakteri dinding selnya, peptidoglikannya tadi bereaksi dia sama pewarna gram berubah warna jadi ungu. Jadi peptidoglikannya itu kenapa bereaksi? Dia tebal. Itulah dikatakan sebagai gram positif. Nah, sedangkan kalau gram negatif adalah bakteri pewarna gramnya itu bereaksi dengan peptidoglikan namun berubah warna menjadi merah. Jadi kalau di warna violet itu gram positif, kalau merah itu gram negatif. Nah, kenapa dia berwarna merah? Perbedaan peptidoglikan. Nah, tadi ya, kalau dia gram positif peptidoglikannya tebal, sedangkan kalau bakteri gram negatif peptidoglikannya tipis. Oke? Nah, berhubung waktu tinggal beberapa menit lagi. Nah, coba sedikit kita review ya, review. Nah, review. Ayo, coba sebutkan pengertian dari prokariotik. Apa itu prokariotik? Nah, kita lihat dari Amar. Ayo Mar, apa sebutkan pengertian prokariotik Mar? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Oke, prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Nah, tadi sudah Ustaz jelaskan mengenai dinding sel ya, dinding sel. Coba Noval Musyafa, ya Noval. Apa kandungan dinding sel dari bakteri Noval? Peptidoglikan. Oke, good. Peptidoglikan. Syukran, jazakallah khair. Oke, berikutnya. Berikutnya, bentuk-bentuk bakteri. Berdasarkan bentuknya, bakteri dikelompokkan menjadi 3 tadi. Ya, ada 3 kelompok bakteri. Coba Arsya sebutkan 3 bentuk dari bakteri, Syah. Nah. Itu bukan itu kelompoknya, bentuknya. Ada yang bentuk bulat apa namanya? Bentuk batang apa namanya? Bentuk, berdasarkan bentuk. Oke, good. Oke, siap. Oke. Waktu berjalan terus ya. Kokus bacanya K. Kokus ya, kokus berbentuk bulat. Iya, pintar, bulat. Kalau basil berbentuk iya, panjang ya, tabung ya, good. Baru satu lagi berbentuk apa? Iya, streptobasil. Bukanlah. Streptobasil itu bagian dari basil, spiral ya, spiral. Good. Nah, sebelum kita mengakhiri, syukran jazakallah khair ya untuk Arsya. Jadi sekarang tugasnya coba kalian jelaskan berdasarkan kalimat sendiri ya. Menggunakan kalimat kalian sendiri ya. Kalian tahu beberapa bakteri
berfungsi sebagai proses pembusukan jasad renik atau pembusukan makhluk hidup. Ya. Nah, bisa dibayangkan apabila bakteri tidak ada di bumi, kira-kira apa yang akan terjadi terhadap kehidupan di bumi? Nah, coba kalian jelaskan dengan kalimat sendiri itu di buku kalian masing-masing. Jadi, pertanyaannya adalah jelaskan ya, dampak apabila di dalam kehidupan kita, jelaskan dampak apabila di dalam kehidupan kita ya tidak terdapat bakteri. Oke, mungkin itu aja tugasnya untuk hari ini. Silahkan jawab. Nanti itu berhubungan ke fungsi-fungsi bakteri ya. Jadi silahkan baca fungsi-fungsi bakteri. Oke, mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini. Lebih kurang Ustadz mohon maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan silahkan japri lewat pesan WA. Insya Allah nanti ini PPT akan Ustadz kirimkan. Demikian Ustadz tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.